memang benar. Dengan khidmat itu sebenarnya bukan mengajarkan kita untuk hormat kepada guru, bukan. Hadar Hasyim Asy'ari itu sir dan asal-asalnya khidmat di situ adalah bahwa kita karena melakukan pengabdian, loyalitas tanpa tercela gitu dalam bahasa polisi dan tentaranya, kita nanti akan muruk. Jadi dari sekian santrinya itu yang lumayan sedikit lumayan itu hanya saya. Sebagian ya pintar-pintar dosa di Indonesia, tapi bisa melaksanakan membangun masjid di 2 tempat itu saja. Padahal bisa bangun lebih dari 2 tempat. Tetapi saya hanya kalau kamu melaksanakan setiap dakwah itu, suka atau tidak suka, kamu sebenarnya membangun kerajaan. Karena nanti kamu akan dimudahkan untuk meningkat dan meningkat, mulia dan mulia, karena kamu memuliakan guru. Jadi yang barang siapa memuliakan ulama Allah akan dimuliakan Allah. Jadi khidmatul rijali di situ tuh bunderannya adalah bukan karena kita hormat kepada guru itu balas budi, enggak. Tapi kalau kita bisa khidmat kepada guru, sebenarnya kita menanam sawah kita sendiri yang akan kita. Dan saya tidak banyak pamer, lebih banyak saya melewati prestasi dari sekian santri-santri saya, santri-santri guru saya. Jadi di antara sekian santri ternyata saya bisa mencapai yang kemudahan-kemudahan di banyak. Oleh sebab itu, untuk yang tadi dibicarakan oleh Kiai Munawwi soal keberkahan itu tolong dititik dan digaris bawahi. Ada dulu kiai saya itu kalau ngajar kadang-kadang nggak muncul suaranya. Jadi ngajar sambil batuk-batuk, rokok gitu. Utawi Firno batuk dulu banyak. Rantakan-rantakan. Jadi ngajar Fatihah itu sampai 3 bulan. Tapi yang diajar oleh kiai saya itu santrinya jadi semua, nggak ngerti. Nah, saya pernah tanya pada mbah saya, Mbah Abdul Majid itu cucunya Cangga Siwo Suto. Cangga Siwo Suto itu cucunya Sunan Giri. Kenapa? Mendengarkan guru ngajarnya juga nggak banyak, kitabnya nggak habis-habis. Bertahun-tahun ya itu aja balani bulan. Tapi kok justru santrinya pada jadi. Oh, itu masalahnya rahasia khidmatul rijali sababul wisoli ila maula mawani. Artinya begini, kalau engkau belajar kemudian mengandalkan kemampuan otakmu, mengandalkan kecerdasanmu, mengandalkan kepandaianmu, itu namanya masih menggunakan ilmunya Allah dengan tangkapan ilmu manusia. Dan terus ngaji kuwi aja mengandalkan otakmu, aja mengandalkan inimu, aja mengandalkan kalbian. Ngaji manut wae, engko turu gurumu ngomong apa, bayanmu sing ning jero ati itu akan terbuka. Makanya kita kan, saya sering ngomong sifatullah, af'alullah, wujudullah, bayanullah, la bayanullah. Jadi sesungguhnya ilmu itu sudah ada di dalam tubuh kita, namanya di dalam bayan kita. Jadi kalau Kiai Munawwi ngajarkan begini itu mau ngajari mengasih cutek atau kawat sing iso buka kuncinya. Ketika kunci itu terbuka, gembok terbuka, bayan atau ilmu itu akan datang membanjiri sedemikian rupa sehingga orang yang goblok pun menjadi pintar. Itu rahasia.
Jadi khidmatul rijali itu atau sababul wisoli ilama wali, keberkahannya itu mendatangkan keridhaan Allah. Jadi hormat kita, ridho kita kepada guru, sabar kita melayani guru, hormat kita melayani guru, dan kesantunan kita itu mendatangkan keridhaan Allah. Nah, keridhaan itu yang kita tunggu, sehingga itu bisa menjadi kunci bagi bayan atau gudang-gudang ilmu yang sudah ada di tangan dalam hati kita untuk terbuka. Mana ada Nabi dan Rasul sekolah TK kemudian lulus jadi SD, SMP, SMA, S1, S2, S-Blok, enggak ada. Tapi begitu buka bayan Allahnya oleh Allah, ilmu itu membanjir sendiri, dan pengertian-pengertian itu akan mengalir sedemikian rupa. Ini seperti Imam Syafi'i ketika diajarkan Al-Muwatta oleh Imam Malik. Ketika Imam Syafi'i datang mendengar ucapan-ucapan Imam Malik dalam Al-Muwatta itu, Imam Syafi'i sama sekali tidak mudeng. Oh, baik. Nah, kalau karena Imam Syafi'i itu juga keturunan Nabi dan masih dekat dan memang diberikan ilmu yang hebat oleh Allah, maka oleh Imam Malik dikatakan, coba bacalah Hu Allah di setiap latoif. Tahu kan latoif? Nggih. Maka setiap latoif kolbu, hati dibaca Allah 1000. Latoif sir 1000, semua 1000, 14 latoif baca. Setelah engkau setahun datang kemari, dan benar ketika kita melakukan tazkiyatul qulub atau mencuci hati dan kemudian menggerakkan hati, ketika Imam Syafi'i datang lagi, Imam Malik juga mengajar Al-Muwatta. Dia mendengarkan begitu kalimatnya, hadis yang dibaca atau ayat yang dibaca belum selesai, Imam Syafi'i sudah ngerti. Ketika datang kemudian ditanya lagi oleh Imam Malik, bagaimana? Sudah paham? Saya paham ya. Ya Imam Malik, meskipun panjenengan belum menyelesaikan kalimatnya, saya sudah paham. Nah, itu rahasia. Keridhaan itu bisa mendatangkan keterbukaan bayan. Maka kalau Zirullah, sifatullah, afalullah, nurullah, kalau sampai kepada Allahumma nuru samawati wal ardi qalbi kanzul asi bayan, dibaca jangan diseret, mengharap dibuka bayan, maka akan melahirkan ilmu laduni. Kuncinya sudah diberikan oleh apa? Allahumma faqihu fiddin wa alamahu ta'wil. Doa Rasulullah ini kepada Sayyidina Abbas membuat Sayyidina Abbas terbuka bayannya dan cerdasnya bukan main, sehingga tidak ada seorang pun berani menulis kitab atau musonef menulis kitab ketika dia tidak bertanya kepada Sayyidina Abbas, dan tidak ada seorang pun mufasir atau orang yang berani menafsirkan Al-Quran kalau tidak bertanya kepada Sayyidina Abbas. Demikian dalamnya ilmunya, karena yang dibuka bayannya itu, sehingga paman Rasulullah ini kemudian mampu mendirikan dinasti Abbasiyah yang berusia sampai 300 tahun. Jadi hanya kalimat khidmat keberkahan ini yang dinilai sangat tinggi. Ini sangat berbeda dengan sistem pendidikan yang dilakukan oleh teman kita Muhammadiyah. Kalau NU itu lebih banyak
kepada ngalap berkahnya. Tetapi ngalap berkah juga harus tahu rahasia-rahasianya. Jadi jangan hanya pokoknya ngalap berkah, harus ditakyidkan, harus ditaskehkan, harus dipahamkan. Ini barangkali sebagai tambahan, karena ada 4, saya bahas satu asbab atau satu sebab aja yang melahirkan keberkahan. Khidmat yang dilakukan oleh khidmatnya seseorang santri kepada kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.